Kita mau tahu nih pergerakan IHSG ada apa ya? Karena sepertinya tidak terlalu cerah seperti Susi Setiawati. Ya, terima kasih Safira. Memang hari ini IHSG sejalan dengan kemeja Anda ya, blazer Anda yang memang sama-sama dominan merah hari ini ya kalau kita lihat. Memang kalau kita lihat memang beberapa data ekonomi sudah menunjukkan bahwa ternyata data-datanya kurang baik ya. Kan minggu lalu saya sempat mengatakan bahwa IHSG itu harus koreksi sehat dulu. Karena dari sisi charting, IHSG itu sudah jenuh beli gitu ya. Jadi harus posisinya memang harus ada koreksi di level 6.900 hingga level 6.850. Tadi pagi sudah kena ya, 6.998. Menurut saya harus ada koreksi lebih dalam dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Karena sebenarnya dari satu sisi ya data-data ekonomi yang sudah rilis kan menunjukkan data yang kurang baik ya. Kalau kita lihat kemarin bahwa kita ternyata deflasi. Setelah 2 bulan kita inflasi, kita akhirnya deflasi 0,37%. Cuman kalau kita lihat kemarin Bu Sri Mulyani bilang bahwa ternyata kita itu deflasi bukan karena penurunan daya beli. Menurut saya pribadi saya kurang setuju karena dari satu sisi sebenarnya daya beli kita itu saat ini masih melemah. Karena di bulan April, di bulan Mei itu PHK itu hingga 20 Mei PHK itu mencatat 26.445. Yang dimana kalau orang-orang banyak yang ter-PHK nggak punya uang dan itu kan rata-rata PHK-nya itu di bulan April. Ketika orang itu menerima dana pensiun atau sebagian ada yang nggak kena, itu kan otomatis dia akan mempres pengeluarannya di bulan Mei. Makanya mungkin salah satunya itu faktor yang menyebabkan deflasi. Dan itu juga tercermin dari PMI manufaktur. PMI manufaktur kita ternyata terkontraksi lagi. Yang kemarin dimana kalau kita lihat data rilisnya PMI manufaktur kita di level 47,4. Yang dimana kita sudah terkontraksi selama 2 bulan beruntun. Ini kan sudah termasuk cerminan ya. Dimana PHK-nya banyak, kemudian PMI manufakturnya turun. Kemudian juga tercermin dari neraca dagang nih Syafinas dan juga Maria. Neraca dagang kita memang masih surplus. Tapi sayangnya kalau kita lihat, kita hanya mencatatkan 150 juta US dollar yang dimana ini merupakan terendah sejak 60 bulan beruntun kita surplus gitu ya. Dan satu sisi memang ekspornya ternyata turun. Ekspor kita turun 10%, impor kita justru naik 8%. Dan ekspor itu sejalan dengan penurunan PMI yang dimana memang permintaan produk terhadap dari luar negeri itu memang turun. Jadi memang tercermin dari ekspor yang turun 10%. Oke, sebenarnya kalau dijabarkan oleh Susi sudah lumayan komprehensif begitu ya. Dan lumayan apa ya, cukup memberikan bukti bahwa memang banyak sekali masyarakat atau mungkin investor yang agak galau begitu, agak-agak menunggu waktu yang tepat untuk masuk gitu ya, karena levelnya adalah level uncertainty. Tapi kalau kita lihat dari sisi secara keseluruhannya begitu kan, kita tahu bahwa akan ada liburan sekolah gitu ya di bulan Juni ini. Akankah cukup membaik atau justru akan lebih tertahan spending atau lebih kepada saving saat ini masyarakat, sehingga cukup nggak sih jadi booster untuk menggeliatkan market kita? Ya, nah kebetulan kan kita ada libur sekolah, sementara kan kita kan ada program makan siang gratis. Nah menurut saya di mana biasanya makan siang gratis ini kan spending banyak ya di consumer ya. Nah ini kan libur sekolahnya panjang, otomatis spending di consumer tertunda dong, karena kan program makan siang gratis otomatis juga tidak atau ditiadakan, karena kan banyak yang libur. Jadi menurut saya di situ sudah terlihat bahwa nanti inflasinya ya bisa turun lagi atau bahkan deflasi lagi, karena dari satu sisi dari consumer kan juga tidak ada yang menopang, karena satu sisi tadi banyak orang yang nganggur, kemudian harus pengeluaran mereka harus ditahan. Ditambah lagi program makan siang gratis yang biasanya menopang sektor consumer ditiadakan gitu. Karena kan libur sekolahnya itu kan cukup panjang. Jadi menurut saya ini mungkin harusnya menjadi bulan-bulan yang cukup rawan sih untuk di bulan Juni. Meskipun memang ada beberapa insentif, tapi menurut saya masih kurang greget gitu ya, karena satu sisi yang memang menopang itu diskon tarif listrik itu justru ditiadakan. Iya, diskon tarif listrik justru prank kita ya. Kita nggak tahu itu diskon tarif listrik akan dijalankan di kapan gitu kan. Berarti kalau misalkan ini deflasi dilihat secara momentum setelah nanti libur panjang kembali usai, lalu masyarakat kembali berkegiatan lagi gitu kan. Apakah artinya perekonomian akan membaik? Paling tidak secara singkat? Ya, dimana kan memang penopang kita tuh sebenarnya kalau untuk dari sisi pertumbuhan ekonomi ya, sektor rumah tangga itu paling menopang, yaitu yang dimana diisi oleh makanan dan minuman. Nah sementara kan nanti kan sektor makanan dan minuman dengan program makan bersih yang gratis ini ditiadakan, karena selama libur panjang menurut saya ini memang cenderung nanti akan menurunkan sektor consumer. Tapi nanti setelah anak-anak sekolah sudah masuk lagi, ini kan berarti memang ada spending lagi dikonsumsi. Tapi harusnya PR pemerintah adalah kira-kira orang-orang yang kemarin kena PHK itu bisa nggak diberikan lapangan pekerjaan lagi. Karena sebenarnya masalah di kita saat ini adalah banyaknya industri yang tutup,
Oke. Akhirnya banyak orang nggak punya pekerjaan. Kalau orang nggak punya pekerjaan, bagaimana dia mau spending gitu kan? Jadi sebenarnya kan masalahnya di situ. Mau spending atau mau investing begitu ya, larinya ke sana ya. Gimana mau investing? Oke, karena ini kan pekannya pekan singkat, ini harus seperti apa kita lihat porto kita gitu ya. Angka-angka atau koreksi yang terjadi ini sudah bisa ada sinyal beli nggak sih untuk beberapa saham-saham yang mungkin koreksinya terjadi dari beberapa hari ini, Susi? Kalau menurut saya untuk sinyal beli saat ini belum ya, masih wait and see dulu. Karena harusnya ISG bisa turun ke level 6.800 dulu dengan data-data yang sudah ada. Karena memang sentimennya semua sudah rilis minggu ini. Kita cuma tinggal nunggu data neraca dagang dari Amerika Serikat yang nanti akan rilis di akhir pekan ini ya. Jadi menurut saya minggu ini kita dari domestik sudah rilis semua data-datanya. Jadi seharusnya memang tidak ada kabar yang bisa mendorong pasar di pekan ini. Jadi menurut saya pekan ini harusnya koreksi dulu. Mungkin pekan depan tiba-tiba akan ada kabar-kabar baik atau dari Trump menunda kenaikan tarif bajanya 50% karena itu masih menjadi sentimen negatif di pekan ini.